Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya Webotech ID. Dalam saling kita kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk mencari kata kunci atau keyword menggunakan tools yang namanya KW Finder dari mangols.com teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin atau sedang mencari kata kunci untuk situsnya atau websitenya dan ingin mendapatkan kata kunci dengan mudah dan cepat, kalian bisa menggunakan tools yang satu ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk dalam inti dari sering kita kali ini, silakan untuk teman-teman sekalian yang saat ini mungkin belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan informasi terbaru yang saya share atau yang saya bagikan di channel kita Webotech ID. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini teman-teman sekalian, silakan kalian masuk ke toolsnya masing-masing, yaitu berada di mangols.com /KW Finder teman-teman ya. Dan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tampilan depan dari situsnya KW Finder. Nah, untuk harganya sendiri ini bisa dikatakan cukup terjangkau teman-teman sekalian, yaitu di sini ada 4 pilihan paket teman-teman ya. Ada entry level, basic, premium, dan agensi. Ya, kalian bisa menggunakan yang paling murah, misalkan yang entry plan teman-teman ya. Plan yang ada di sebelah kiri. Ya, ini plan standar, plan paling murah, dan tentunya mungkin ya dengan spesifikasi yang lebih rendah juga, yaitu untuk keyword suggest-nya hanya 50 saja. Oke, di sini saya anggap teman-teman sudah punya akunnya masing-masing ya untuk KW Finder-nya, dan kita akan masuk ke premium. Nah, ini adalah tampilan premium dari KW Finder teman-teman sekalian. Jadi saya akan contohkan di sini untuk mencari kata kunci, misalkan apa ya? Kita akan mencari kata kunci tentang apa nih? Website ya, misalkan website. Nah, di sini teman-teman, kelebihan dari tools KW Finder ini adalah kita bisa mencari menggunakan keyword atau juga dengan by domain teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari kata kunci atau ingin mengetahui kata kunci kompetitor, teman-teman bisa menggunakan search by domain. Nah, di sini saya akan contohkan dulu yang menggunakan kata kunci atau search by keyword. Nah, kita misalkan ingin mencari kata kuncinya itu website. Nah, kata kunci website ini pencarinya berapa gitu kan, atau jasa website ya, jasa website nih. Nah, ini di sini teman-teman bisa menentukan country, negaranya itu yang menjadi target kata kunci ini negara mana. Contoh misalkan di sini kita ya Indonesia, karena ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk language pun sesuaikan dengan kata kuncinya. Misalkan kata kuncinya menggunakan bahasa Indonesia, ya otomatis kita pilih Indonesia seperti itu language-nya. Kemudian setelah itu kita akhiri dengan find keyword. Jadi kita temukan kata kunci. Nah, di sini kita nanti akan ada dua bilah teman-teman. Yang sebelah kiri adalah untuk bilah informasi kata kunci, sebelah kanan untuk informasi kompetitor dari kata kunci yang kita research teman-teman atau yang kita analisa. Nah, di sini untuk kata kunci jasa website sendiri bisa teman-teman lihat ada pencariannya itu di angka 3.200 per bulan. Jadi ini rata-ratanya sekitar 3.200 per bulan dengan nilai CPC atau cost per klik itu $0,61 ya. Kalau misalkan kita ubah ke rupiah mungkin masih di angka 8 ribuan ya, kurang lebih. Kemudian PPC ini ya pay per klik, jadi bayaran per klik. Kalau misalkan kalian menggunakan kata kunci ini untuk beriklan di Google Ads atau Google AdWords teman-teman ya. Nah, kemudian untuk KD di sini adalah keyword difficult atau tingkat kesulitan SEO untuk kata kunci ini. Jadi banyak gak yang menggunakan kata kunci ini seperti itu ya. Sehingga nanti berpengaruh pada tingkat kesulitan yang harus kita lakukan untuk mengoptimasi kata kunci ini. Oke, nah di sini kita ada suggest teman-teman. Jadi si KW Finder ini dia memberikan suggest atau saran kata kunci yang tentunya berhubungan dengan kata kunci yang kita analisa. Sebagai contoh, di sini ada lagi yang di atasnya teman-teman tadi untuk kata kunci jasa website hanya 3.200 per bulan, dan untuk kata kunci suggestnya ada jasa pembuatan website di angka 12.100 per bulan dengan nilai CPC tentunya cukup tinggi teman-teman, dan nilai PPC-nya juga atau
bayaran per klik untuk kita beriklan di Google Ads cukup tinggi teman-teman ya, di angka 81. Kemudian apa lagi ya, nah ini untuk tingkat kesulitannya pun ya semakin sulit teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan tools kayak Finder, dari sepintas pun kita bisa tahu apakah kata kunci ini merupakan kata kunci yang low, middle, atau high teman-teman. Dari mana? Dari warna yang ada di sini. Kalau misalkan warnanya itu hijau, hijau terang seperti ini, berarti itu low teman-teman. Tapi kalau udah mulai hijaunya agak redup, kemudian berubah menjadi orange, atau bahkan mungkin sampai merah, nah itu semakin merah semakin berat. Nah kalau misalkan hijau terang seperti ini tandanya masih terbilang apa ya, tingkat kesulitan kata kuncinya masih low lah teman-teman ya. Nih 10, 11 masih low teman-teman ya. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin terang warna hijaunya, semakin jelas warna hijaunya. Nah itu menandakan kata kunci tersebut masih layak untuk kita ambil, apalagi kalau misalkan situs kita itu masih terbilang situs baru teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan situs kita sudah punya kualitas bagus, misalkan DA-nya tinggi, DR-nya tinggi, nah itu teman-teman bisa mencoba ngambil kata kunci yang middle teman-teman ya, seperti itu. Nah di sini untuk bilah kiri tadi saya katakan untuk list kata kunci atau suggest kata kunci dari KW Finder ini. Jadi kalian bisa menemukan banyak kata kunci di sini hanya dengan hitungan detik teman-teman ya. Cukup masukkan satu kata kunci akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan kata kunci di sini. Nah kemudian di bilah sebelah kanan adalah informasi kompetitor untuk kata kunci yang sedang kita analisa. Sebagai contoh di sini yang sedang kita analisa adalah jasa website teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan akan ada informasi kompetitor dari kata kunci jasa website itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ini volumenya 3200 teman-teman ya. Nah, kemudian di search engine itu inilah kompetitornya teman-teman ya. Yang pertama yang mendapati ranking pertama untuk kata kunci jasa website ini adalah situsnya Rumah Web teman-teman ya, dengan spesifikasi domainnya juga ada DA, PA, CF, TF dan lain-lain ada di sini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan ingin apa ya, ingin menghemat budget teman-teman sekalian agar tidak harus mengecek misalkan berapa sih nilai DA-nya kompetitor A, B, C dan D dengan menggunakan tools lain seperti mouse, ya teman-teman bisa menggunakan tools KW Finder ini karena kalian tidak harus mengecek satu-satu untuk kompetitornya. Jadi kalian cukup masukkan kata kuncinya saja dan bisa langsung lihat kompetitornya itu siapa aja dengan nilai DA-nya berapa, PA dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sini kalian bisa menyesuaikan apakah website kalian bisa bersaing dengan mereka atau tidak seperti itu ya. Jadi inilah kenapa kita harus melakukan analisa terlebih dahulu sebelum kita menentukan sebuah langkah dalam optimasi kata kuncinya. Berbeda mungkin bagi mereka yang tidak menggunakan tools untuk pengecekan kata kunci ini, mereka asal bikin konten, mereka asal publish konten di situsnya tanpa mikir siapa sih saingan mereka, kemudian seperti apa sih kondisi website mereka saat ini. Nah itu biasanya untuk hasilnya pun tidak akan begitu maksimal teman-teman ya. Jadi lebih baik kita capek di awal, tapi kedepannya paling enggak langkah yang kita lakukan ini benar-benar sudah terkonsep dengan baik sehingga nanti hasilnya pun akan akan menghasilkan yang baik juga seperti itu. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan traffic dari SEO itu capek di awal tapi kesenanya santai. Kenapa? Karena kalau misalkan situs kita sudah ranking untuk kata kunci tertentu, ya udah kita tinggal duduk manis melihat traffic berdatangan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan traffic berbayar atau ads teman-teman ya, ya memang kalau untuk trafficnya itu bisa cepat teman-teman, kita iklan hari ini pun mendapatkan traffic banyak. Tapi di saat iklan kita berhenti, traffic pun berhenti dan sudah seperti itu ya. Jadi ya ini opsional teman-teman, keduanya punya kelebihan masing-masing. Ya jadi ya kelebihan kalau kita menggunakan berbayar ya cepat traffic, tapi kalau misalkan untuk yang menggunakan SEO ya lambat traffic, tapi di saat trafficnya sudah berdatangan atau rankingnya sudah berhasil, ya udah teman-teman tinggal duduk manis, tidak usah mengeluarkan budget apapun ya, kecuali mungkin ingin meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan di off page-nya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada salah satu situs dengan DA-nya masih dibilang
standar yaitu di angka 13 yaitu juraganweb.com teman-teman dengan PA-nya 23 dengan linknya 7. Nah, jadi teman-teman sekalian sebenarnya di sini itu merupakan tools yang powerful menurut saya pribadi teman-teman ya. Kenapa? Karena di samping kita mengetahui DAPA situs webnya, kita juga bisa mengetahui berapa sih backlink yang didapat atau apa ya, berapa sih backlink yang dimiliki oleh situs ini, terutama untuk kata kunci yang ini teman-teman ya. Jadi backlink yang ada di sini bukan backlink secara keseluruhan yang ada di situs ini, tapi backlink yang ada di postingan kata kunci jasa website ini. Sebagai contoh di sini teman-teman, untuk situsnya rumahweb.com, untuk artikel yang membahas tentang jasa website ini ada di angka 305 backlink teman-teman ya. Untuk di Facebooknya juga ada 84, lumayan cukup tinggi, dan ini pantas kenapa mereka bisa ranking 1 di Google teman-teman ya. Apalagi didukung dengan nilai DA dan PA yang tinggi seperti itu. Dan perlu diperhatikan juga, DA PA memang merupakan salah satu faktor penentu ranking, tapi bukan satu-satunya penentu ranking. Ada lagi faktor lain yaitu kualitas artikel seperti itu ya. Jadi kalian misalkan bisa saja DA-nya masih kecil tapi ingin maksa ngambil kata kunci ini, ya usahakan di artikelnya bikin berkualitas, lebih informatif lagi, dan tentunya harus didukung dengan backlink untuk optimasi of page-nya. Apalagi ya teman-teman sekalian, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait cara mencari kata kunci menggunakan tools KW Finder teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa mencoba menggunakan tools yang satu ini untuk mencari kata kunci dengan mudah dan cepat. Apalagi untuk website baru ini sangat bagus teman-teman ya, karena kita bisa langsung tahu siapa saja kompetitor dari kata kunci yang akan kita ambil. Sebagai contoh di sini saya akan lihatkan salah satu kata kunci dengan kompetitor yang terbilang masih biasa saja, yaitu kata kunci jasa maintenance website ya. Nah, di sini masih banyak yang hijau teman-teman ya. Sebagai contoh di sini ada yang DA-nya masih di angka 5, PA-nya 14, namun linknya 1000. Nah, untuk link 1000 di sini teman-teman jangan khawatir. Kenapa? Karena tidak semua link yang banyak itu berkualitas. Seperti itu ya. Namun pastikan teman-teman sekalian, kalian bisa mengecek kualitas backlinknya itu seperti apa, tapi tidak bisa menggunakan tools ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan tools yang lain, yaitu bisa menggunakan tools seperti Ahrefs ya, untuk mengetahui apakah 1000 link ini merupakan 1000 link yang berkualitas atau tidak. Karena jumlah link itu tidak bukanlah penentu ranking. Yang menjadi penentu ranking di Google adalah kualitasnya, seperti itu ya. Jadi banyak pun kalau tidak berkualitas ya percuma saja, seperti itu ya. Nah, bisa terbukti bahwa yang paling atas linknya hanya 3, tapi dia bisa page 1 di Google, bahkan ranking 1 di Google dengan kata kunci jasa maintenance website. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi jumlah link bukan penentu satu-satunya ranking di Google. Tapi kalau misalkan 1000 link ini semuanya berkualitas, maka saya yakin situsnya dia akan menjadi ranking 1 di Google. Ya seperti itulah pokoknya teman-teman ya. Baik, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan terkait sering kita kali ini, bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video ini. Dan kalau misalkan teman-teman sekalian ada atau menginginkan satu pembahasan yang membahas tentang cara misalkan riset kata kunci menggunakan tools apa, ya silakan teman-teman bisa masukkan komentarnya di kolom komentar seperti itu ya, atau masukannya di sana. Sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sekali lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.